konvoi diplomat yang melakukan perjalanan di Myanmar mendapat serangan dari kelompok bersenjata tidak dikenal. Seperti yang diketahui, negara Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan resmi pada Februari tahun 2021. Seorang diplomat asing yang berbasis di Yangon menyampaikan kepada media bahwa sebuah konvoi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan di kota Taungyi di negara bagian Shan, Myanmar Timur, diserang oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Disebutkan bahwa konvoi itu antara lain membawa diplomat dari Kedutaan Besar Indonesia dan Singapura, serta pejabat yang mengordinasikan bantuan kemanusiaan dari Blok Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan untungnya tidak ada korban yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Junta militer Myanmar dan sejumlah kubu lainnya saling tuding setelah konvoi ASEAN yang juga mencakup diplomat Indonesia ditembaki ketika hendak menyalurkan bantuan. Perwakilan junta Myanmar mengatakan, menurut junta, satu kendaraan berisi personel keamanan konvoi itu menjadi target sejumlah kecil tembakan. Pasukan keamanan konvoi itu lantas melepaskan tembakan balasan agar penyerang berhenti. Hingga kini masih belum jelas pihak mana yang melepaskan tembakan itu. Sejumlah pihak dari Myanmar pun langsung saling tuduh. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengecam keras serangan terhadap diplomat ASEAN dari Indonesia dan Singapura. Dalam konferensi pers di KTT ASEAN ke-42, Jokowi kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Dia juga mengecam keras serangan terhadap para diplomat dari ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management yang melakukan misi penyaluran bantuan di Myanmar. Isu Myanmar akan menjadi salah satu fokus bahasan dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Indonesia selama keketuaannya di ASEAN tahun ini telah menegaskan akan terus mendorong implementasi dari 5 poin kesepakatan atau 5 point konsensus. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. Militer Myanmar telah mengabaikan apa yang disebut 5 point konsensus yang disetujui oleh pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dengan ASEAN pada bulan April tahun 2021 dan memerangi kelompok perlawanan bersenjata serta organisasi bersenjata etnis. Ribuan orang telah terbunuh dan lebih dari 1 juta warga sipil terpaksa mengungsi akibat konflik ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, diplomat Indonesia dalam keadaan aman dan baik-baik saja di Myanmar. Hal ini menanggapi adanya baku tembak terhadap rombongan diplomat yang membawa bantuan kemanusiaan dari negara anggota ASEAN melalui ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center. Teuku Faizasyah menyampaikan, ia belum yakin diplomat itu diserang saat membawa bantuan kemanusiaan. Namun ia memastikan bahwa diplomat Indonesia di Myanmar dalam keadaan aman. Sementara itu, para pemimpin negara Asia Tenggara atau ASEAN sepakat tidak mengundang Myanmar pada level politik di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Menanggapi hal itu, pengamat internasional dari Universitas Bina Nusantara, Dina Wisnu, menilai tidak diundangnya Myanmar dalam KTT ASEAN ke-42 bukan bermaksud memojokkan negara tersebut. Menurut dia, Myanmar yang saat ini dikuasai oleh junta militer tidak memiliki pemimpin. Hal ini mengingat negara-negara ASEAN tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan resmi Myanmar sejak kudeta terjadi. Meski tidak diundang, ia berharap ada pembahasan mengenai percepatan penanganan krisis Myanmar pada KTT ASEAN. Ia beranggapan masyarakat sipil di Myanmar harus menjadi perhatian ASEAN.